Oke, halo guys. Halo guys, Halo guys, nama aku Arif Jaya. nama aku Mutia Putri Azara. Nama gua Putra Ramadan. Dan Kami dari kelompok 7 ingin menjabarkan hasil dari pembelajaran mata kuliah komunikasi data. Stay tune guys. Oke, jadi tema kita hari ini kan komunikasi data. Kira-kira apa sih itu komunikasi data? Jadi, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi antara dua atau lebih perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan teknologi untuk mengaktifkan komunikasi elektronik dan pertukaran informasi di antara perangkat digital. Komunikasi data dapat terjadi melalui berbagai media transmisi seperti kabel dan melibatkan pertukaran data dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh perangkat yang terlibat. Oke, tadi kan udah dijelasin tuh tentang komunikasi data. Tapi bagaimana sih proses komunikasi data itu dapat terjadi? Proses komunikasi data melibatkan generasi data, encoding data ke dalam format yang dapat ditransmisikan, pembagian data menjadi paket-paket, transmisi melalui saluran komunikasi, penerimaan data, decoding paket-paket, dan akhirnya penyimpanan atau aksi berdasarkan data yang diterima. Proses ini memastikan transfer informasi yang efektif melalui jaringan komunikasi. Dan komunikasi data itu terjadi saat informasi atau data ditransfer antara dua atau lebih perangkat melalui saluran komunikasi seperti jaringan komputer atau sistem komunikasi lainnya. Ini dapat terjadi kapan saja perangkat tersebut berinteraksi atau bertukar informasi, baik secara langsung atau melalui jaringan. Oke, jadi untuk komunikasi data itu sendiri dapat berlangsung pada kabel, telekomunikasi, radio, satelit, jaringan komputer, cloud computing, offline communication system, dan lain-lainnya guys. Oke, jadi penting banget ya komunikasi data itu. Kalau misalnya penting, ada nggak sih protokol-protokol yang harus kita patuhi selama melakukan komunikasi data? Protokolnya ialah model OSI atau Open System Interconnection, adalah kerangka kerja konseptual yang memecah proses komunikasi data menjadi 7 lapisan dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Yang pertama, application layer. Di lapisan ini ada yang disebut application layer. Lapisan ini menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan. Dan juga aplikasi ini menyediakan layanan seperti email, web browsing, dan protokol aplikasi lain yang beroperasi. Kedua itu ada lapisan presentasi atau presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dari satu perangkat dapat dipahami oleh perangkat lain. Ini melibatkan enkripsi, kompresi, dan konversi format data. Pada lapisan ketiga itu ada yang namanya session layer. Dan ini bertugas untuk mengelola pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi komunikasi antara dua perangkat. Terus yang keempat itu transport layer. Lapisan ini sangat penting untuk bertanggung jawab mengatur aliran data, kontrol kesalahan, dan pemecahan data menjadi segmen-segmen yang dapat diatur. Kemudian, di lapisan kelima ada lapisan jaringan atau network layer. Lapisan ini menangani rute data melalui jaringan, termasuk pemilihan jalur terbaik dan manajemen alamat logis atau IP address. Dan lanjut ke lapisan ke-6, itu ada yang namanya lapisan data link atau data link layer. Ini bertugas untuk mengelola pengiriman frame,
data antara dua perangkat di dalam satu segmen jaringan. Tentunya ini melibatkan pemberian alamat fisik atau MAC address, deteksi dan koreksi kesalahan, serta kontrol akses media. Dan yang terakhir itu guys, ada yang namanya lapisan fisik atau physical layer. Ini bertugas untuk merepresentasikan sinyal fisik dan mekanisme transmisi bit secara langsung melalui medium fisik seperti kabel atau gelombang radio. Oke guys, tadi kita sudah membahas tentang komunikasi data dan protokol-protokolnya, yaitu salah satunya 7 lapisan model OSI. Oke guys, jadi intinya komunikasi data itu merupakan proses antara pengirim dan penerima data. Jadi benar-benar untuk data itu dirubah menjadi paket-paket, langsung ditransmisikan ke dalam komunikasi, lalu ditransfer dengan cara efektif melalui jaringan komunikasi. Dan bagaimana sih komunikasi itu dapat berlangsung? Itu lewat kabel tadi, telekomunikasi, radio, satelit, jaringan komputer, dan juga offline communication guys. Dan kenapa komunikasi data itu penting? Karena yang pertama pertukaran informasi, yang kedua distribute processing, yang ketiga efisiensi yang tinggi dan keamanan yang tinggi, dan 4 perkembangan teknologi yang harus kita ikuti. Mungkin itu saja penjabaran dari kami mengenai komunikasi data. Kami Dari Kelompok 7 pamit undur diri. So, thanks for watching. Dadah guys, dah.